akan semakin menambah luasnya bidang tumpu. Kalau tongkat tadi kan hanya satu kaki, ini 4 kaki. Ini semakin stabil. Makanya semakin bertambah kuat, keseimbangannya semakin jelas. Cara penggunaan bolker ya biasa, cuma ini diangkat, kemudian jalan seperti ini. Yang lebih parah lagi, kalau semakin tua kekuatan otot tubuh ya, jalannya yang mesti seperti ini. Kalau saya pakai begini, pada saat berjalan kan ini nggak nyangkut kaki. Tapi kalau saya makainya begini, ini kan akan nyangkut. Jadi makainya mesti pada sisi yang sejajar ini yang dekat dengan tubuh. Kemudian pegangannya seperti ini. Kalau pegangannya di sini kira-kira ini kanan atau kiri? Kanan. Tripod sisi kanan. Ya, kanan dekat dengan atau berada di sisi kanan. Kalau kemudian pegangannya di sini. Jadi ya ini alat yang cukup fleksibel karena bisa dipakai sisi kiri maupun sisi kanan. Terus sekarang pertanyaan saya, kalau tripodnya sisi kiri kira-kira yang lemah, yang bagian kiri atau bagian kanan? Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri mau kanan? Kanan. Masih kiri. Oh, kanan. Kalau kiri lemah sebelah kiri kira-kira bisa mainkan enggak? Enggak. Kalau tripodnya di sisi kiri berarti yang lemah sisi kanan. Dan sebaliknya, kalau tripodnya di sisi kanan, tutup lagi ya. Kalau di sisi kanan berarti yang lemah sisi kiri. Jangan balik-balik ya. Ya, karena ini yang lemah sisi kanan, maka tripodnya ada di sebelah kiri. Karena yang kiri kuat, dia bisa pegang ini. Ya. Bagaimana cara jalannya? Karena yang lemah sisi kanan, ya ini lemah. Biasanya kan stroke kadang-kadang kan udah modelnya seperti ini ya. Ya. Cara berjalannya adalah tripod sama kaki yang lemah maju bareng. Kemudian baru kaki kiri kan normal. Melangkah biasa. Ya, seperti ini. Ya. Jelas? Jelas. Untuk mengukur tinggi serat itu ya sebaiknya maksudnya diposisikan berbaris selentang, kemudian cari titik 15 cm ke arah lateral dari malleolus lateralis. Malleolus lateralis ditarik garis lateral 15 cm, kita akan menemukan titik. Titik itu kemudian ditarik sampai axial, itu ketinggian kerek. Jadi kerek itu kalau dipakai idealnya nggak boleh pakai kerek ini, tapi juga nggak boleh pakai kerek ya. Harusnya ya kira-kira 15 cm di samping kaki. Kemudian ketinggian pegangan sama seperti pada tongkat. Ada mestinya setinggi pergelangan tangan, cuman sikunya harus fleksi 30. Jadi kira-kira ideal enggak? Enggak. Kenapa kok enggak ideal? Ya kurang fleksi. Pegangannya mestinya naik atau turun? Naik. Ini segini. Ya ini sebenarnya kerek ini sudah dirancang bisa berubah-ubah, cuman untuk merubah ini kan harus pakai dari ya untuk Bukan itu yang diubah, tapi yang bawahnya. Yang diubah itu yang bawahnya. tidak
bukan yang itu pegangan tangannya. Ini ya. Untuk Canadian Truck itu juga tinggi. Kira-kira sudah sesuai nggak ketinggiannya? Kenapa? Kurang patah. Ini sudah fleksi loh. Ya. Sudah sesuai belum? Sudah toh. Cuman ininya, ini sudah sampai loh, ini sedikit kan pas. Oh. Nah ini sudah pas buat saya. Ya. Cuman kalau ini, nah, ini kan sudah fleksi kan? Ya. Jelas? Jelas. Nanti Anda semua itu harus bisa nyeting ketinggian. Baik itu aksilan truk, Canadian truk, tongkat, semuanya yang mau dipakai pasien, kamu harus bisa menyeting, mempersiapkan, sesuaikan dengan ketinggian pasien. Ya? Ya, Canadian truk ditujukan pada orang-orang dengan paraparesis. Pernah dengar kata paraparesis? Belum. Kelumpuhan, paraparesis kelemahan dari pinggang sampai kedua tungkai lemah. Kalau lemah berarti ada nilai ototnya enggak? Kalau lemah, nilai rata-rata otot-otot tungkainya harusnya 3. Kalau otot-ototnya hanya nilainya 1 atau 2 nggak bisa pakai ini. Ya, dia harus pakai kursi roda. Kalau nilainya rata-rata 3, itu bisa berdiri walaupun tidak tahan lama. Maksudnya berdiri mungkin hanya beberapa 5 menit itu masih bisa tahan, tapi mungkin dia harus istirahat. Nah, orang-orang dengan paraparesis yang nilai rata-rata otot tungkainya itu 3, bisa 4 titik tumbuh, 2 titik dari Canadian Truck, 2 titik dari kaki. Ya, nanti perjalanannya adalah ini. Keras maju, kaki berseberangan maju. Keras maju, kaki berseberangan maju. Ya. Pasca operasi karena patah tulang, jadi mesti kakinya yang satu tidak menempuh berat badan. Ya. Supaya bisa berambulasi dengan baik, ya dibantu dengan truk ini. Ada 2 metode. Yang satu 3-point gate, artinya dengan 3 titik tumbuh, 2 dari truk, 1 dari kaki. Kemudian ada 4-point gate, sama seperti pada Canadian Truck. 4 point ya 2 dari truk, 2 dari kaki. Saya akan contohkan 3-point gate dengan swing tung. Itu artinya adalah melangkah dengan tumpuan 3 titik. Untuk yang swing tung itu artinya kaki selalu di belakang krek. Jadi kalau kreknya maju, kakinya maju tapi tetap di belakang. Tetap di belakang. Ini namanya 3-point gate swing tung. Sedangkan 3-point gate swing tung melewati, itu kakinya harus mengayun melewati. 3-point Tahu ya, 3-point gate swing tung, 3-point gate swing tung. Nah, ini yang mana? 3-point gate swing through. Yang anak muda pakai itu, tapi kalau yang manusia, yang
pakai yang swing itu perempuan yang sekarang pakai cup jadi ya swing. Gue lagi terus jalan maju. Itu apa namanya? Four ya? Ada pertanyaan? Walaupun sebenarnya bisa, kalau misalnya yang patah, yang dioperasi kaki kiri, ya, tuh bisa pakai seperti ini. Cuman pakai truk satu itu nggak bagus, karena yang bekerja keras hanya satu sisi, nanti itu akan merusak postur. Ya. Jadi kalau kamu sebagai fisioterapis tidak boleh mengajarkan pasien hanya pakai satu krek. Tapi kalau pakai dua krek, ini kan kerja ototnya jadi seimbang antara kanan dan kiri. Ya kalau pakai krek hanya seminggu mungkin enggak, pakai satu ini mungkin enggak masalah. Tapi kalau harus sampai berbulan-bulan, itu akan merusak postur. Jadi fisioterapis nggak pernah menganjurkan pasien untuk menggunakan hanya satu krek, krek yang kedua, supaya kerja ototnya seimbang antara kanan dan kiri. Itu Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk bisa ambulasi dengan baik kan ya harus terampil menggunakan kursi roda. Nah, tugasnya fisioterapi untuk ngajari pasien, dan tapi sendiri nggak bisa terus gimana? Ya, ini juga harus cepet kan? Atau yang di Paralimpik itu badannya gede-gede, kakinya kecil, ya kan? Mereka kan memang berlomba untuk larinya, mereka kan pakai kursi roda, orang-orang paraplegia. Ayo kaki, berat badan kita letakkan di krek. Amit dulu. Ya, jadi mengayunnya sudah naik. Pada saat turun sebaliknya harus krek dulu. Kalau saya pribadi, kaki saya majukan ke sini karena kalau posisi begini beresiko untuk jatuh ke depan. Makanya kakinya saya majukan. Ada pertanyaan?